Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Banyak sekali yang kita hadapi di kehidupan ini, banyak sekali yang kita alami, kita lakukan di kehidupan ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita untuk tetap bisa bertahan, tetap bisa melakukan aktivitas kita, tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan job desk yang diberikan di awal, tanpa merasa atau tanpa tanpa itu sebuah beban atau sebuah tekanan yang begitu berarti di dalam pekerjaan kita atau dalam kehidupan kita. Setelah saya coba cara ini dan ternyata hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ini saya coba sekitar 14 hari atau 2 mingguan, sekitar 2 minggu, dan ini yang terjadi enak sekali, plong sekali, dan rasanya benar-benar tidak seberat, tidak menakutkan, tidak tidak terlalu tertekan seperti dulu. Pada saat awal-awal ada kejadian atau ada situasi di dalam kehidupan saya yang itu kok rasanya berat gitu. Ternyata setelah saya lakukan beberapa cara atau cara ini yang akan saya share ke kalian semua, tonton sampai habis, semuanya terasa ringan, semuanya terasa berlalu dengan begitu cepatnya. Ada momen di mana pada saat kita melakukan sesuatu, kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari itu terjadi hal yang tidak kita inginkan, terjadi hal yang itu di luar pemikiran kita, terjadi hal yang itu di luar rencana kita, terjadi hal yang itu di luar ekspektasi kita. Banyak sekali seperti itu. Dari rumah kita sudah merencanakan nanti saya akan seperti ini, nanti saya akan seperti ini, nanti akan seperti ini, dan lain-lain. Ternyata nyampe di tempat, entah itu pekerjaanmu, entah itu aktivitasmu, entah itu kamu bertemu dengan temanmu, macam-macam, semua bisa kamu lakukan di momen apapun. Ternyata pada saat nyampe di tempat, loh kok seperti ini, kok tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi. Ada orang yang seperti ini, ada teman atau seseorang yang bilang seperti ini, loh kok ada pekerjaan baru, loh banyak loh-nya. Ada lagi yang, loh kok dia ngomong seperti itu, loh kok dia bersikap seperti itu, loh kok dia seperti itu, loh, dan banyak lagi loh-nya yang itu tidak kita rencanakan atau tidak kepikiran sama sekali dengan hal yang baru, tidak kepikiran sama sekali di pikiran kita pada saat kita rencanakan aktivitas sehari-hari. Macam-macam teman-teman. Jadi di luar itu pada saat kita sudah berangkat dari rumah kemanapun itu, aktivitas apapun itu, kegiatan apapun itu pasti ada yang namanya kita bertemu dengan orang. Kita bertemu dengan orang, kita melakukan judul baru, film baru yang tidak ada skripnya, yang skripnya kita rencanakan sendiri, dan itu ada sutradaranya. Di dalam apa yang kita lakukan itu ada sutradaranya, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat kita sudah menyusun skrip mulai dari awal atau mungkin dari malam ya, kamu menyusun skrip besok seperti ini, besok seperti ini, besok seperti ini, ternyata pada saat kamu jalan baru setengah perjalanan di-cut oleh Tuhan, nggak seperti itu, harus seperti ini. Itu apa yang kita lakukan, dan itu sering sekali terjadi tanpa kita sadari. Dan selama 14 hari ini, kurang lebih ya 2 minggu lebih lah, sekitar 14-15 hari, belum sampai 20 hari itu saya lakukan cara-cara ini, dan ini sesuai dengan ilmu Neuro Linguistic Programming atau NLP yang sudah saya pelajari dari dulu, yang juga teman-teman sudah pernah melihat beberapa video saya tentang NLP gitu ya. Bahwasanya di pikiran manusia itu ada yang namanya otak, ada pikiran, ada yang namanya opini, ada yang namanya sudut pandang, ada yang namanya gambaran, ada yang namanya istilahnya itu pemikiran. Di dalam otak manusia semuanya ada, tapi semua isinya itu berbeda-beda. Pada saat kita melihat satu objek apapun itu, entah kejadian, entah itu tempat, entah itu lokasi, pasti yang berada di pikiran manusia itu berbeda-beda. Pada saat saya melihat lahan luas berapa ratus hektar gitu ya, kalau saya seorang petani, pikiran saya pasti saya akan membuat sawah, saya akan menanam tanaman, entah itu tembakau, entah itu padi, entah itu jagung, entah itu tebu, entah itu apapun itu untuk pertanian. Pada saat saya seorang pengusaha atau saya seorang punya pabrik, saya punya usaha di produksi gitu ya, saya akan berpikir saya akan membuat pabrik dengan luas tanah yang ada di depan saya itu. Nanti di sini pabrik utama, nanti di sini tempat produksi, nanti di sini karyawan atau mes karyawan gitu ya. Nanti di sini ada tempat apa-apa. Pada saat saya memandang tanah luas itu sebagai seorang pengusaha properti, atau saya senangnya bangunan, saya akan berpikir akan membuat mungkin kontrakan atau perumahan atau kos-kosan dengan luas tanah berapa ratus hektar itu. Di sini
membuktikan bahwasanya satu objek bisa menghasilkan arti atau bisa menghasilkan opini di dalam pikiran manusia yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang yang melihat, sesuai dengan ilmu orang yang melihat, sesuai dengan kemampuan orang yang melihat itu. Siapa yang melihat akan muncul arti baru, siapa yang melihat akan muncul opini atau kesimpulan baru. Jadi jangan kaget pada saat kamu melihat sesuatu itu dengan cara seperti ini, maka orang lain belum tentu sama dengan apa yang kamu pikirkan. Dia pasti melihat dengan, oh seperti ini. Ada orang lain juga, oh seperti ini. Ada orang lain juga seperti ini. Itu awalnya atau dasarnya seperti itu. Jadi pada saat kamu melihat sesuatu itu, jangan kamu melihat dari pandanganmu sendiri, dan jangan kamu paksa orang lain untuk seperti yang kamu harapkan. Dia pasti mempunyai pandangan-pandangan sendiri, dia mempunyai arti-arti sendiri, dia mempunyai apapun itu sendiri sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan egoismenya, sesuai dengan bagaimana dirinya itu atau apa yang ada di dalam dirinya. Pada saat di diri seseorang itu terdapat banyak nafsu atau ego, dia akan melihat sangat berbeda dengan orang yang bijaksana. Pada saat ada orang yang melihat sesuatu itu dengan kesadarannya, akan berbeda dengan orang yang melihat sesuatu itu berdasarkan amarah atau nafsunya. Pasti beda. Jadi kamu jangan kaget. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa bertahan di situasi kondisi yang tiba-tiba dikat oleh sutradara di tengah perjalanan? Yang pertama adalah kita memahami itu tadi, tidak semua yang kita pikirkan dipikirkan orang lain, tidak semua yang kita inginkan juga termasuk keinginan orang lain. Pada saat kita manajemen diri kita sendiri, langkah yang mungkin cukup bijak adalah pada saat kita melihat sesuatu, kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, satu pandangan dari kita sendiri. Kita juga harus bisa melihat bagaimana kalau orang lain melihat itu, bagaimana kalau dia mengartikan itu, bagaimana kalau seperti itu. Jadi banyak sekali sudut pandang atau arah yang kita tempatkan mata kita untuk memandang sesuatu tersebut. Kita tidak memandang dari satu saja, tapi dari arah kanan, dari arah kiri, dari bawah, dari atas, dari depan, dari belakang, harus kita pandang. Itu salah satu cara yang mungkin cukup bijak pada saat kita menghadapi situasi yang kacau di luar. Pandang dari banyak sudut pandang, apapun itu, masalah kecil, masalah besar, pandang dari banyak sudut pandang. Pada saat kita sudah memahami itu, kita akan lebih welcome atas pemikiran-pemikiran orang lain. Kita akan lebih welcome atas opini-opini orang lain yang mungkin itu bisa jadi dia juga hanya melihat dari satu sudut pandang. Bagaimana kalau kita melihatnya dari pandangan yang lain? Bagaimana kalau kita melihatnya dari arah yang lain? Yang benar siapa? Kita tidak melihat benar dan salah, tapi kita mencari apa yang terbaik dari solusi-solusi yang diberikan atau yang ada. Pada saat kita menemukan satu masalah, kita harus bisa melihat dari banyak sudut pandang. Makanya kalau kita punya energi, punya power untuk mengatakan, coba katakan. Tapi pada saat kita sudah mengatakan tapi orang lain itu tidak bisa menerima, ya sudah, kita diam saja, nggak usah dipikir. Kita cari yang lain, atau kita mungkin mengusahakan yang lain. Jadi itu yang pertama, pandang dari arah yang berbeda-beda atau dari banyak sudut pandang. Yang kedua adalah, sudah sering kali kita katakan, di dalam kehidupan ini ada dua. Yang pertama adalah yang bisa kita kendalikan, yang kedua yang tidak bisa kita kendalikan. Pada saat kita menemukan situasi, kondisi, keadaan yang itu tidak bisa kita kendalikan, jangan terlalu rame, jangan terlalu ngotot untuk berusaha mengendalikan itu. Berusaha sedikit, oke, silakan, tapi jangan terlalu ngotot, karena itu di luar kendalimu. Yang ada di dalam kendali kita adalah pikiran dan rencana tindakan kita. Yang ada di dalam kendali kita adalah pikiran dan rencana tindakan kita. Respon kita kepada orang lain, respon kita kepada situasi, respon kita kepada kondisi tertentu, respon kita terhadap keadaan apapun itu yang di dalam kendali kita. Jadi pada saat ada sesuatu itu di luar kendali kita, coba mengevaluasi bagaimana kalau kita lihat dari banyak sudut pandang. Tapi kalau tetap tidak bisa, ya sudah, biarkan saja, karena itu bukan kendali kita dan bukan urusan kita. Yang kedua, yang ketiga adalah kita kembali agak ke spiritual ya, agak ke dalam diri kita. Semuanya adalah Tuhan. Kalau kita ngomong tauhid, kalau kita ngomong ke spiritual, semuanya adalah Tuhan. Tidak ada satu daun bergerak pun di dunia ini yang bergerak tanpa izin dari Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang bergerak di dalam diri kita ini, darah, jantung, mulut ini, telinga, hidung, dan lain sebagainya, tanpa kehendak Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dan kita sudah tidak bisa mengusahakan itu,
sudah, berarti itu bukan di ranah kita, tapi itu ranahnya Tuhan. Nggak usah terlalu ngotot, nggak usah terlalu kecewa, ya lakukan saja apa yang kamu mampu, selebihnya serahkan kembali kepada Tuhan. Yang selanjutnya, yang paling terakhir adalah sesulit-sulitnya dirimu, seminim-minimnya dirimu, sehancur-hancurnya dirimu, dalam-dalamnya kamu jatuh, usahakan tetap bisa membantu orang lain. Karena pada saat seseorang itu berada di bawah tapi dia masih bisa membantu orang lain, insya Allah nanti meskipun dia berada di atas, dia tetap akan membantu orang lain. Tapi kalau dia posisi di atas tidak mau membantu orang lain, pada saat nanti dia berada di bawah, apalagi pasti nggak bisa membantu orang lain. Jadi bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu, usahakan tetap membantu orang lain. Entah itu dari materi, dari tenaga, dari pikiran, dari senyuman, apapun itu. Yang jelas membantu orang lain. Jangan pernah mempersulit kehidupan orang lain. Jangan pernah membuat orang lain itu merasa dirinya tidak berguna. Karena itu nanti ya rasakan sendirilah apa yang akan terjadi kepada dirimu pada saat dirimu itu menyulitkan urusan orang lain, membuat orang lain merasa tidak berguna dan lain-lain. Coba rasakan sendiri. Kalau saya nggak berani, karena sudah pernah melakukan itu dan sangat-sangat menakutkan apa yang menimpa kepada diri saya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat kita melihat sesuatu itu, apapun yang terjadi dan kita tidak ikut menjadi sutradara. Jadi langkah-langkah yang selama ini 2 minggu ini saya lakukan dan hasilnya luar biasa sekali. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.